Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur boleh bertemu lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kiranya kita semua dalam kondisi sehat dan mari kita bersyukur untuk selalu menikmati kebaikan Tuhan. Bacaan kita Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Betapa kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu pada pagi ini. Engkau mengaruniakan kesempatan yang baik, hari baru yang Engkau beri bagi kami ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan pagi hari ini kami akan membaca sebagian kecil firman-Mu. Kiranya pertolongan Roh Kudus memampukan kami mengerti, mendalami firman Allah, dan dimampukan pula untuk melakukan firman Tuhan ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Amin, firman Tuhan. Mari kita mendengarkan renungan pagi hari ini dengan tema, "Bukan karena kamu baik." Saudara-saudara, salah satu yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya adalah bahwa manusia adalah makhluk bermoral. Karena itu, adalah wajar bahwa salah satu kriteria pribadi berkualitas adalah kebaikan moralnya. Namun demikian, betapapun pentingnya moral yang baik, ia bukanlah penentu kehidupan. Seandainya pun kebaikan moral bisa menyelamatkan, ternyata itu menjadi amat sulit oleh karena moralitas yang paling tinggi adalah mengakhiri kelekatan kepada materi atau harta benda dan semua yang manusia kejar di dunia ini. Yesus menggambarkannya dengan mengatakan lebih baik seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang kaya sendiri menyimpulkan bahwa tidak ada orang yang bisa mencapai kualitas moral atau moralitas yang ideal. Bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Manusia sangat sulit memutuskan kelekatan kepada apa yang diingini
atau membuatnya senang menikmati hidup. Tetapi Allah sendiri bahkan rela mengosongkan diri, meninggalkan tahta kemuliaannya, datang ke dunia menjadi manusia. Kristus, anak tunggal Allah, rela menderita dan mati di kayu salib. Saudara-saudara, bermoral baik itu bukanlah tujuan yang salah. Tetapi moral yang baik bukanlah yang paling penting, apalagi menentukan keselamatan. Keselamatan hanya mungkin karena kemurahan Allah. Aminkanlah anugerah keselamatan itu. Maka kebaikan moralmu akan menjadi persembahan hidup yang berkenan kepadanya. Kalau engkau merasa sulit untuk menerima bahwa keselamatan bukanlah usahamu, itu juga adalah pertanda bahwa iman itu sendiri juga adalah pemberian Tuhan. Mintalah supaya Ia selalu menambahkan dan memelihara imanmu. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Mulia. Kami bersyukur pagi ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Bila itu menjadi kekuatan, pedoman bagi kami untuk menjalani hidup ini. Dan kami selalu memohon pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kami ini dari hari ke hari, khususnya hari ini. Perlengkapi kami dengan kasih-Mu, dengan kekuatan, dengan hikmat, kesehatan. Kami dapat bekerja hari ini dengan baik, mengangkat usaha kami dengan baik, melakukan tanggung jawab, melakukan aktivitas pelayanan, dan bila semuanya itu memuliakan Allah. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, yang sementara dalam bangku pendidikan anak-anak-Mu, berkati, tambahkan kecerdasan, kepintaran bagi mereka satu persatu. Kami mendoakan yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan yang layak bagi mereka. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, menikmati prestasi, menikmati keberhasilan. Sempurnakan sukacita setiap anak-anak-Mu. Berkati dan pulihkan yang sakit. Sembuhkan ya Tuhan. Hiburkan yang berduka. Sadarkan yang lalai. Teguhkan dan kuatkan yang bermasalah, yang menghadapi pergumulan. Dan topanglah opa dan omah terkasih kami dalam menikmati masa-masa usia indah mereka. Mereka tetap sehatlah dalam lindungan kasih-Mu. Peliharakanlah hidup hari ini kami boleh jalani dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Ampuni kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi dan shalom.